Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dimas Julianto. Saya dari jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Baik, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan teori perubahan sosial budaya yang dikemukakan oleh tokoh Robert Lawyer. Nah, beliau membagi menjadi dua teori utama, yaitu yang pertama ada teori siklus dan yang kedua ada teori perkembangan linear. Nah, untuk teori perkembangan linear sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada revolusi dan juga ada evolusi. Nah, pasti teman-teman di sini sudah tidak asing dengan kata revolusi dan juga evolusi. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada teori siklus. Apa sih itu teori siklus dan bagaimana contoh konkret yang ada di masyarakat? Nah, bentuk dari teori siklus sendiri kita bisa lihat di samping kiri saya. Nah, kita bisa katakan bahwa bentuk teori siklus ini seperti spiral berulang-ulang. Nah, jadi menurut teori ini fenomena masyarakat atau fenomena sosial yang ada di masyarakat sekarang tidak menutup kemungkinan itu memiliki kemiripan atau kesamaan dengan fenomena sosial yang ada pada masyarakat dahulu, seperti itu. Nah, bagaimana sih contoh konkret yang ada di masyarakat? Kita bisa ambil mode pakaian. Nah, di mana sekarang istilah cutbray. Nah, mode pakaian cutbray itu sekarang sudah di tahun 2020-2019 itu sudah menjadi tren kembali, dan itu sudah dilakukan pada zaman dahulu, seperti itu. Selain itu apa sih? Kita bisa ambil contoh motor klasik. Nah, kita bisa lihat sekarang motor klasik juga digandrungi oleh anak-anak muda, seperti itu. Nah, dahulu juga banyak sekali anak muda yang menggunakan motor klasik sebagai kendaraannya, seperti itu. Nah, itu adalah dua contoh konkret dari teori siklus sendiri. Nah, teori siklus sendiri itu tidak memiliki istilahnya batas yang jelas antara primitif, tradisional, dan juga modern. Kenapa? Karena sifatnya tadi yang berulang-ulang, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada teori perkembangan linear. Nah, apa sih itu teori perkembangan linear? Nah, teori perkembangan linear bentuknya seperti yang ada di samping kiri saya ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada suatu garis menuju istilahnya masyarakat modern, seperti itu. Mulai dari masyarakat yang primitif, terus berkembang menuju masyarakat yang tradisional, lalu menuju masyarakat yang modern. Teori ini tidak memiliki batasan, maksudnya karena manusia itu memiliki atau bersifat dinamis, seperti itu. Nah, teori dari perkembangan linear ini tadi dibagi dua, menjadi revolusi dan juga evolusi, seperti itu. Nah, untuk yang revolusi sendiri itu tahap perkembangan dan juga kurun waktunya itu berlangsung secara cepat. Revolusi cepat. Nah, tahap perkembangan dan juga kurun waktunya begitu cepat. Biasanya ini disebabkan karena sifat manusia yang revolusioner, seperti itu. Contoh konkretnya apa? Nah, kita bisa ambil contoh mungkin ada revolusi industri, lalu ada revolusi kemerdekaan Indonesia, dan juga ada reformasi 98. Nah, untuk yang revolusi industri kita bisa lihat bahwa perubahan begitu cepat terjadi setelah adanya revolusi industri tersebut, di mana tenaga kerja manusia dapat istilahnya digantikan dengan tenaga kerja mesin dan mempengaruhi segala aspek. Itu berlangsung begitu cepat. Nah, revolusi kemerdekaan juga mulai dari kita lihat masyarakat yang terjajah,
terus menuju titik di mana kita akan menemukan sebuah kemerdekaan, lalu menuju ada tujuan tertentu yaitu kemerdekaan, seperti itu. Lalu untuk reformasi 98 juga begitu cepatnya perubahan itu terjadi, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh konkret dari revolusi, seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada evolusi. Mohon maaf, evolusi. Nah, evolusi, kalau tadi kita berbicara revolusi itu cepat. Nah, sekarang kebalikannya. Evolusi itu artinya lambat. Maksud lambat di sini yaitu tahap perkembangan dan juga kurun waktunya itu berlangsung secara lambat, seperti itu. Mulai dari tadi masyarakat yang primitif, terus juga menuju masyarakat yang tradisional, dan nantinya menuju masyarakat yang modern, itu berlangsung secara lambat, seperti itu. Nah, bagaimana sih contoh konkret yang ada di masyarakat? Kita bisa lihat bahwa dalam hal komunikasi, salah satunya dalam hal komunikasi, di mana dulu menyampaikan informasi itu pada saat primitifnya itu bisa melewati burung merpati, itu sebagai sarana atau media dalam menyampaikan informasi. Lalu menuju berkembang itu sudah ada surat menyurat, seperti itu. Surat menyurat berkembang terus menerus, itu sekarang sudah ada smartphone dalam menyampaikan informasi, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada tahapan-tahapan tertentu yang berlangsung secara lambat, mulai dari tadi burung, terus juga surat menyurat, lalu sekarang sudah ada smartphone. Nah, contoh konkretnya yang lain apa? Nah, kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran. Nah, dahulu manusia menggunakan sistem barter dalam melakukan pembayaran, lalu berkembang menuju dengan cara membayar melalui uang, melewati uang. Lalu sekarang kita juga bisa lihat bahwa fenomena sekarang dengan adanya transaksi online. Nah, itu adanya suatu perkembangan yang berlangsung secara lambat, mulai dari barter, terus uang, dan juga sekarang sudah melewati transaksi online, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa pengertian dan juga contoh konkret dari masing-masing teori yang dikemukakan oleh Robert Lawyer, mulai dari teori siklus dan juga teori perkembangan linear yang dibagi dua, yaitu revolusi dan juga evolusi. Nah, cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan. Asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.